وبمحمد نبينا ورسولا رب زدني علما warzuqni fahma. Selanjutnya pada Ustaz Nur Ihsan Syubian Baru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah karena kembali diberi taufik untuk berkumpul di rumah Allah ini. Tiada lain untuk melanjutkan mempelajari tiga landasan utama yang wajib kita ketahui bersama. Pada kesempatan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sampai pada permulaan pembahasan tentang landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang, tidak kenal maka tak sayang, gitu kan. Demikian juga kita, kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan mampu mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang orang-orang kafir, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengagungkan Allah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah, itu selaras dengan sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita sudah bahas tentang atau sedikit kita menyinggung bahwasanya di alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah kita baca di ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta alam semesta. Jadi apa yang ada di dunia ini, niku apa? Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Puncaknya alam semesta niki apa Bapak Ibu? Puncaknya alam semesta, kalau kita naik terus, puncaknya apa? Ada akhirnya di alam semesta ini? Ada. Maka puncak tertingginya adalah Arsy Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sejauh mana? Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya hamalatul Arsy, para malaikat yang memikul singgasana Allah, itu antara bahu dengan syahmatil udhun, dengan bagian paling bawah daripada telinga. Dari bahu sampai bagian bawah telinga itu adalah perjalanan 500.000 tahun, atau khamsumi atisan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Padahal usia kita berapa Pak? Paling 60, 70, 80 tahun. Seandainya naik mungkin dari bahu belum sampai telinga sudah mati kita. Usia kita sudah habis. Ini menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kali ini Bapak Ibu sekalian akan membaca beberapa ayat yang
memerintahkan kita untuk mengenal Allah atau bagaimana kita mengenal Allah. Yang pertama di dalam surat Fussilat ayat 37. Ayat Fussilat 37 surat Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Di antara tanda-tanda keagungan Allah itu adalah malam, siang, matahari dan bulan. Terus di alam semesta ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya kita bisa mengenal Allah. Mengenal apa, Pak? Bahwasanya ada yang menciptakan. Tidak mungkin di dunia ini sesuatu atau makhluk ada tanpa adanya pencipta. Maka keberadaan siang, malam, matahari dan bulan itu menandakan adanya pencipta, adanya zat yang menciptakan. Nah sayangnya sebagian saudara kita itu bangga, ada orang yang bangga dengan apa? Ateis atau komunis, tidak mempercayai adanya zat yang menciptakan alam semesta. Masuk akal betul Pak? Ya jelas tidak masuk akal. Awam kita saja Allah Subhanahu wa taala itu ngajari kita di dalam Al-Qur'an untuk berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia itu ada dengan sendirinya atau dia menciptakan dirinya sendiri? Punti Pak jawaban yang benar. Ada jawaban yang benar? Tidak ada yang benar. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Juga tidak mungkin kita ada dengan sendiri. Pasti ada zat yang menciptakan kita. Kita kembali kepada ayat tadi ya. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah itu adalah siang atau malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka. Jika kalian benar-benar orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita cermati. Kenapa Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari? Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Kira-kira ada hikmahnya betul Pak? Kenapa kok Allah melarang kita sujud kepada matahari dan bulan? Karena Bapak Ibu, kita secara fitrah, manusia secara fitrah, ketika melihat suatu makhluk yang dia itu lebih kuat, lebih besar dari dirinya, di dalam hatinya itu ada apa? Ada takjub, ada rasa segan, ada rasa menghormati atau mengagungkan. Oleh karena itu nuwun sewu Pak, kita lihat di sana ada apa ya? Ada benda-benda atau ada enggak orang yang menyembah gunung, Pak? Wonten betul? Kenapa kok nyembah gunung? Karena dia kelihatan gagah. Kita merasa kecil. Nah, perasaan yang seperti ini itu dialami oleh semua manusia. Kalau tidak dibimbing oleh wahyu, maka yang terjadi dia akan mengagungkan benda-benda yang dia anggap besar. Contoh ini, kenapa kok orang sujud sama matahari, Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia merasakan hebatnya matahari. Ini betul. Kita dengan cahayanya, ada pohon-pohonan yang tumbuh,
kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Demikian juga bulan. Di gelapnya malam ada cahaya bulan yang indah, yang tenang, sehingga secara fitrah kita merasakan ini adalah benda atau makhluk yang besar, yang lebih besar dari kita. Makanya menurut saya ada enggak yang nyembah naga? Atau enggak ada? Nyembah naga, ular naga? Ada. Kenapa Pak? Kan pesannya bahwa serem, besar, hebat. Ada yang nyembah dewa gajah. Wonten betul? Wonten. Ada yang nyembah apa nih? Mungkin pohon yang besar. Jadi fitrah kita sebagai manusia, ketika melihat ada benda, ada makhluk yang lebih besar dari kita, atau merasa lebih berkuasa, lebih punya kekuatan, dia akan ada pengagungan, akan ada penghormatan. Nah, penghormatan dan rasa segan ini kalau tidak dibimbing wahyu, maka nanti menjadi apa? Kesyirikan. Karena akan mengagungkan zat-zat itu tadi seperti mengagungkan Allah. Lu jangankan hewan yang besar Pak, yang punya kekuatan, yang punya wibawa, bahkan hewan-hewan kecil seperti tikus, ada yang nyembah benar? Ada enggak? Ada di India itu sesembahannya loh, segala macam segala macam hewan, segala macam yang ada manfaat untuk manusia itu diagungkan sampai pada taraf disembah. Oleh karena itu nuwun sewu, ketika ada orang, makanya orang ketika merasakan ada atau menganggap, mengira ada manfaat, dia akan mengagungkan apa yang dirasa ada manfaatnya kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Karena logika akal kita itu terbatas Pak. Akal kita untuk memahami tentang akidah yang benar itu butuh bimbingan wahyu, itu butuh bimbingan Rasulullah. Oleh karena itu nuwun sewu, ketika ada atau kita lihat Pak, semua fenomena di alam semesta ini baik di Indonesia maupun di luar negeri, satu yang diagungkan, yang diibadahi itu pasti apa? Benda-benda yang dianggap besar. Pasti yang dianggap besar, ada pohon, ada gunung, ada sungai, ada batu, atau makhluk yang dianggap punya kekuatan. Contohnya apa? Karena orang melihat gajah itu adalah makhluk yang besar, akhirnya ada diwujudkan dewa Ganesha. Ada dewa singa, ada dewa ular, naga. Demikian juga apa? Hal-hal yang ada manfaatnya, Bapak Ibu. Hal-hal yang ada manfaatnya kalau tidak dibimbing, kalau Allah tidak membimbing kita, maka itu sangat rawan memalingkan kita kepada pengagungan atau kesyirikan. Contohnya ketika ada keris, diyakini dia sakti, ada manfaat mungkin untuk mengobati, akhirnya benar diagungkan, benar diagungkan, dimandikan, dikafani, ditempatkan di tempat yang terhormat. Atau misalnya bahkan ada nuwun sewu, mungkin ada yang pergi ke kuburan, katanya ini kuburan orang soleh, kemudian dia matur, misalnya Kanjeng Wali misalnya,
saya punya hajat ini dan ini, tolong sampaikan kepada Allah. Dan kemudian beberapa saat berikutnya Allah kabulkan itu. Allah mudahkan urusannya. Biasanya ini punya anggapan berikutnya. Sing manfaat sinten? Sing paling niku Gusti Allah, napa Gusti Allah paling amargi lewat perantaraan sinten? Sing dikubur wae. Langsung mengagungkan Allah atau kemudian mengagungkan orang soleh yang dikubur tadi? Nah, mengagungkan yang di situ. Akhirnya tersebar, nek duwe hajat kono ziarah ning makam Syekh Fulan, wali Fulan, minta agar dimintakan kepada Allah. Akhirnya lama kelamaan yang diagungkan bukan Allah. Yang diagungkan sinten? Niku yang punya, yang dikubur di situ. Sampai-sampai tidak mantap. Kalau langsung doa sama Allah itu tidak berani. Merasa kotor, merasa banyak dosa. Padahal muslim Bapak Ibu, ketika kita berdoa mohon kepada Allah dengan merasa banyak dosa, justru itu kondisi yang mulia. Kondisi seorang hamba ketika dia merasa hina, ketika dia merasa tidak punya kebaikan, itu menunjukkan dia betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Justru itu yang harusnya saat-saat seperti itu kita berdoa. Kalau orang berdoa kok merasa dirinya soleh, terus merasa doanya dikabulkan, justru orang yang seperti ini tertipu dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah ada orang datang, Pak Ustaz tolong doakan saya. Untuk apa? Saya punya hajat ini dan ini, kemudian kita doakan Pak. Dan Allah berikan misalnya kepada tadi yang minta, ini orang yang doakan itu sudah punya penyakit nanti. Berarti doa saya apa? Dikabulkan. Berarti Allah cinta sama saya. Padahal itu juga tetap ujian Bapak. Jadi orang secara fitrah ketika ada makhluk yang besar, ada makhluk yang lebih berkuasa dari kita, ada yang punya manfaat, itu pasti ada rasa segan di hati kita. Nah itu harus dibimbing oleh ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena kalau tidak dibimbing ilmu akidah, nanti akhirnya menyamakan apa? Menyamakan makhluk-makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya melihat dengan kahiran hajatan. Sebagian orang kalau punya hajat takut hujan, perginya ke siapa Pak? Ke pawang hujan. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa. Tidak boleh kita pergi ke pawang hujan. Kenapa? Karena kita sudah mensekutukan Allah dalam perbuatan. Menganggap ada orang yang bisa mengatur hujan, padahal itu adalah pengaturan Allah. Ada satu doa Bapak Ibu, kalau jenengan punya hajat, tapi khawatir hujan. Hujan itu suatu nikmat, rahmat, tidak boleh kita tolak. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, kalau kita melihat mendung, kita ada hajatan, ada keperluan, kok mendung, kita khawatir kalau turun hujan akan apa? Akan mengganggu acara kita, maka kita berdoa, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekeliling kami, bukan di atas kami. Di sekeliling kita, di dekat-dekat kita, bukan di atas. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ini kenapa kok Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar? Kenapa? Karena secara fitrah kemanusiaan ketika kita melihat suatu makhluk yang besar, yang punya yang dikira punya kekuatan yang lebih besar dari kita, itu pasti ada rasa segan, ada rasa pengagungan. Maka Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi. Meskipun kalian itu melihat betapa banyaknya manfaat matahari,
betapa besarnya matahari dan bulan bagi kehidupan manusia, jangan kalian mengagungkan matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudulillah, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh tidak Pak kita mengagungkan makhluk? Tidak boleh. Tidak boleh kita mengagungkan makhluk sampai menyamai pengagungan kita kepada Allah. Kalau sampai menyamai pengagungan kita kepada Allah, itu namanya syirik akbar, syirik besar. Tapi kalau masih di bawah tidak sama, maka di situ termasuk bisa jadi syirik asghar, atau kalau tidak dibimbing dengan ilmu akan mengarahkan kepada kesyirikan yang sifatnya syirik akbar. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada ayat yang lain, yaitu wonten ing surat Al-A'raf ayat 54. Di surat Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menyatakan, Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya zat yang menciptakan kalian adalah Allah. Kemudian apa? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang juga menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian naik, berada di atas singgasananya, yaitu 'arsy. Allah naik di atas 'arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hadida, dialah Allah yang yughshil laila an-nahar, yang menutupkan malam ke siang, yang saling beriringan. Jadi malam dan siang saling beriringan. Allah menjadikan itu semua sebagai ayat-ayat keagungan Allah. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, mereka semua tunduk kepada aturan Allah. Di sini nilai tauhidnya apa Pak? Ketika Allah mengingatkan kepada kita akan makhluk yang lebih besar dari kita. Gimana sih kan? Matahari, bulan, bintang-bintang. Itu kan besarnya seperti apa Pak? Besarnya seperti bumi, atau bahkan lebih besar lagi. Sedangkan kita ini kalau di bumi seberapanya Pak? Seberapanya? Kecil sekali, tidak ada satu titik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita makhluk yang jauh lebih besar dari kita, yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang. Itu semua apa Pak? Musakhkharatin bi amri. Mereka semua tunduk kepada aturan Allah. Nah, kalau makhluk yang sedemikian besar saja tunduk kepada aturan Allah, kira-kira kita bagaimana Bapak Ibu? Durhaka, balelo, atau semestinya kita juga tunduk? Semestinya kita juga tunduk kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah sesungguhnya hak Allah lah, atau milik Allah lah menciptakan dan
memberi aturan, memerintahkan. Jadi ada dua, Bapak Ibu, ada dua ketentuan di alam semesta ini. Ada takdir kauni atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah menciptakan kita semua dan Allah membuat aturan. Ala lakul khalqu wal amr. Ketahuilah Allah lah yang menciptakan dan milik Allah lah segala aturan. Semua aturan itu kembalinya kepada Allah. Jika demikian, Pak, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Boleh tidak kita bikin aturan perintah dan larangan, aturan tanpa seizin Allah? Yang itu diikuti, diagungkan oleh manusia. Parang betul? Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita itu membuat syariat. Apa itu syariat? Aturan hukum. Aturan syariat itu tidak boleh bagi manusia untuk membuat tanpa seizin Allah. Kalau dalam istilah istilah yang lain, tidak boleh kita itu membuat kebid'ahan. Kebid'ahan itu suatu aturan yang itu bukan syariat tapi diikutkan seolah-olah itu syariatnya Allah, seolah-olah itu aturannya Allah. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah milik Allah lah atau hak Allah lah untuk menciptakan dan membuat aturan. Pramila nek wonten Islam menika nuwun sewu contonipun, Pak. Contonipun nek jenengan damel napa istilah itu? Sedekah bumi atau sajen berupa buah-buahan, berupa hasil pertanian. Parang boten niku, Pak. Parang boten. Jadi apa? Kalau dahulu di masa sebelum Rasulullah ada ibadah seperti itu. Ibadah dengan mempersembahkan apa? Hasil pertanian, hasil perkebunan ada. Contohnya di masa putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu yang satu petani, satunya peternak. Kemudian Allah menguji yang peternak diminta mempersembahkan, diperintahkan untuk mempersembahkan ternak yang terbaik. Yang petani diperintahkan untuk mempersembahkan hasil pertanian yang terbaik. Tapi aturan ini di syariat Rasulullah itu dihapus. Aturan ini atau ibadah seperti ini di syariat Islam dihapus, Bapak. Nah, boleh tidak kita menghidupkannya kembali? Boleh tidak? Tidak boleh. Maka ini tadi makna ala lahul khalqu wal amr. Milik Allah lah atau hak Allah lah untuk mencipta dan membuat aturan. Ada kalanya suatu umat disyariatkan, diperintahkan untuk tadi membuat persembahan dengan hasil pertanian. Tapi di kita tidak ada, Pak. Itu dihapus. Oleh karena itu kalau sudah dihapus ya sudah tidak perlu kita hidup-hidupkan lagi. Kenapa? Karena hak untuk membuat aturan ibadah, aturan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberanikan diri bikin-bikin sesuatu yang tidak Allah izinkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ini. Demikian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kali ini. Masih ada waktu tidak untuk menggarisbawahi? Masih ada. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan menggarisbawahi biar tidak kerabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tentang tadi di dalam surat Fussilat ayat 37 bahwasanya di antara tanda-tanda keagungan Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara fitrah ketika kita melihat makhluk yang lebih besar dari kita mengagungkan. Nah, ini kalau tidak dibimbing nanti akhirnya kita menyamakan makhluk itu dengan Allah. Maka Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan ataupun makhluk-makhluk lain yang dianggap besar. Seperti tadi dewa gajah atau naga atau yang semisal. Apapun itu makhluknya yang dianggap besar jangan kita agungkan sebagaimana kita mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, poin yang di antara yang paling penting adalah apa? Anna lahul khalqu wal amr. Hak Allah lah untuk mencipta dan membuat aturan. Allah punya kuasa untuk mencipta dan Allah mempunyai kuasa untuk membuat aturan, baik aturan perintah larangan, aturan ibadah maupun aturan muamalah yang lainnya. Sehingga ketika kita mengikuti aturan tadi, hakikatnya adalah kita mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah dengan diri kita dan tidak boleh kita membuat perkara-perkara yang lain yang baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu seolah-olah menjadikan kita sekutu bagi Allah, memposisikan kita menjadi sekutu bagi Allah dalam hal apa? Membuat aturan ibadah, aturan muamalah dan yang semasina, atau aturan hukum yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan sesuai kepada Ustaz Nur Ihsan Subrantoro yang telah memberi penjelasan yang tentang pokok-pokok keimanan pada malam hari ini. Semoga beliau mendapatkan pelajaran dari Allah SWT. Demikian pula kita yang mendengarkan, dan semoga bisa kita amalkan segala perintah dari Allah SWT dan juga kita jauhi apa yang menjadi larangan dari Allah SWT, seperti membuat aturan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.